Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Lampung beserta rombongan, yang terhormat Bapak Dandra Lampung dan Bapak Babin Kantimas, yang terhormat Wilujeng Pak Dandra, satu-satunya desa yang dihadiri Pak Dandra hanyalah Desa Sukanagara. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes dan seluruh jajaran perangkat Desa Sukanagara. Yang terhormat Bapak Ketua BPD dan seluruh jajaran anggota. Yang terhormat Bapak Ketua RP, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, alim ulama. Yang terhormat Ibu Ketua TPPKK Desa Sukanagara beserta para kader. Yang terhormat perwakilan dari instansi-instansi yang ada di Desa Sukanagara. Hadirin wal hadirat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berdiri lagi di depan Bapak Ibu semuanya. Saya di sini sebagai pendamping desa, Pak, bukan sebagai calon kepala desa. Karena masa jabatannya diperpanjang, jadi tidak jadi calon di Sukanagara. Saya bukan ini. Karena memang pernah kejadian, Pak. Pernah kejadian waktu di Cintajaya, saya iseng-iseng karena memang instruksinya ada pendamping desa coba nyalon kepala desa. Itu dari Kementerian Desa. Tidak akan dipecat dari pendamping desa, statusnya hanya cuti. Saya nyoba daftar di Cintajaya, udah bawa segala sesuatunya, ditolak sama panitia, dikiranya main-main. Pas saya ditolak, dua calon mengundurkan diri, akhirnya diperpanjang, jadilah Pak Warsito sekarang. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Desa Sukanagara kita akan melaksanakan sidang paripurna di tingkat desa. Mudah-mudahan kebiasaan ini sidang melaksanakan sidang paripurna ini bukan hanya di tahun 2024, tapi terus setiap bulan Juli BPD melaksanakan sidang paripurna kedepannya, karena memang aturannya seperti itu. Kalau di desa bahasanya perencanaan pembangunan tahunan, yang isinya adalah pertemuan antara masyarakat dengan badan permusyawaratan desa. Di dalamnya ada satu, evaluasi kegiatan pemerintah desa. Yang kedua, perencanaan untuk kegiatan setelahnya. Intinya itulah. Tadi sudah didengarkan alhamdulillah dari sambutan dari Pak Camat. Nanti setelah saya ditutup dilanjutkan dengan beberapa agenda. Agenda pertamanya adalah laporan dari kepala desa. Mengenai apa, Pak? Satu, laporan tentang RKPDes 2024. Karena di 2023 kita sudah melaksanakan musyawarah. Ada dokumen desa namanya RKPDes 2024. Nanti dilaporkan. Dari RKPDes 2024 itu apa saja yang terlaksana, apa yang belum terlaksana. Jadi diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat paling tidak ketua RT, ketua RW sudah mengajukan, tiap tahun mengajukan, tidak pernah ada klarifikasi dari pemerintah desa mana yang terlaksana, mana yang belum terlaksana. Oh, sahur Pak RT, ternyata usulan kita di 2023 untuk 2024 masuk yang tidak terlaksana. Berarti ketika itu masih prioritas di lingkungan, ajukan. Itu. Jadi nanti ada laporan dari pemerintah desa. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, laporan kerja
pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa dari Januari sampai bulan Juni. Dari Januari sampai Juni nanti dilaporkan. Siapapun yang kedepannya itu adalah atas nama kepala desa. Baik itu diborong oleh Pak Kades atau mewakilkan kepada perangkat desanya, itu atas nama kepala desa. Dari Januari sampai Juni itu anggaran apa saja yang sudah masuk diperuntukkan untuk apa. Nanti yang dilaporkan adalah anggaran yang sudah terrealisasi dari rekening desa. Barangkali pilih ada lembaga-lembaga yang biasa mendapatkan subsidi dari pemerintah desa seperti MUI atau Muslimat atau Karang Taruna atau siapa, sampai hari ini belum mendapatkan. Ternyata hari ini dilaporkan, oh ternyata ADD-nya belum cair. Gitu. Oh, nanti bakal beri kejelasan hari ini. Jadi jangan pertanyaan-pertanyaan tentang anggaran hari ini bakal diinginkan. Dana desa yang sudah cair berapa saja? Apa yang sudah dilaksanakan nanti dilaporkan. Jadi laporan KPPD itu 2 kali. Pertengahan laporan semester, nanti di bulan Januari laporan tahunan. Itu laporan yang kedua. Laporan ketiga. Ini laporan ketiga adalah prioritas nasional, yaitu perkembangan ketahanan pangan. Kita di tahun 2022 sudah ada pengadaan domba atau kambing. Bagaimana statusnya hari ini? Nanti akan dilaporkan oleh Bapak Kepala Desa. Apakah berkembang biak atau berkembang? Nah, kalau biaknya menjadi berapa? Kalau beaknya tinggal berapa? Nanti dilaporkan. Beaknya kenapa? Gitu ya. Bisa karena mati, bisa karena dijual, bisa karena apa. Nanti ini bukti akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa. Supaya terkontrol, Pak. Karena setiap akhir tahun nanti ini akan dilaporkan ke kabupaten. Terus setiap tahun ini akan dilaporkan. Supaya apa? Untuk meminimalisir bahwa ada anggapan ini uang negara, sehingga dipakai seenaknya. Tidak. Akan dievaluasi setahun 2 kali, setiap bulan Juli dan setiap bulan Januari. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti akan melaporkan badan usaha milik desa kita, BUMDes kita, sampai saat ini seperti apa, kondisi kelembagaannya seperti apa, kondisi keuangannya seperti apa, sehingga sampai bulan Juni 2024 ini apakah defisit atau surplus. Kalau surplusnya berapa, kalau defisitnya berapa. Untuk apa? Dilaporkan setiap 6 bulan 1 kali. Sama seperti ketahanan pangan, sebagai bentuk kontrol. Kemudian ketika ada keluhan-keluhan dari badan usaha milik desa bisa disampaikan di sini. Itu utamanya itu melaporkan 4 hal. 4 hal Mas ya. Kemudian selanjutnya nanti akan disampaikan, Pak, rencana kerja kepala desa dan diajukan kepada BPD. Gitu. Jadi pemerintah desa pun dalam rencana kerja itu tidak asal ingat pemerintah desa, tetapi sama rencana kerja pemerintah desa itu menyusun rencana kerja, kemudian hasilnya diserahkan kepada BPD. Jadi tersangka ingat pimpinan. Kemudian setelah penyampaian itu nanti akan penyampaian. Alhamdulillah pada tahun ini ada kebijakan nasional, yaitu perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Yang RPJMdes kita akan selesai di Desember 2024. Tetapi karena masa jabatan Pak Kepala Desa ditambah, otomatis dokumen perencanaan desa itu harus ditambah 2 tahun. Hari ini disosialisasikan, bukan pembentukan Pak ya hari ini. Sifatnya hari ini adalah sosialisasi, akan diadakan perubahan perpanjangan RPJMdes.
Kemudian akan dibentuk siapa ketua tim penyusunnya. Karena ini adalah dokumen negara, tidak bisa dibuat oleh atas nama pribadi. Mungkin yang membuatnya nanti akan 1-2 orang. Tapi pembentukannya bukan atas nama pribadi, bukan atas nama Pak Maman misal, bukan atas nama Pak Sakiman, tapi atas nama tim penyusun RPJMDes. Jadi tim itu dibentuk ketuanya hari ini, akan bekerja sekitar 3 bulan. Nanti di akhir September itu akan dilaporkan RPJMDes kita. Untuk tambahan 2 tahun itu akan membahas apa, fokus ke kegiatan apa. Itu. Kemudian memang luar biasa yang berikutnya adalah masalah stunting, Pak. Dan untuk tahun ini Desa Sukanagara mendapatkan anugerah. Berapa anak yang stunting di Desa Sukanagara nanti akan dilaporkan oleh Ibu Ketua TPPS. Kita dalam program kita memprogramkan pelaksanaan rembuk stunting itu setahun 2-3 kali. Untuk pelaksanaan evaluasi kita sudah melaksanakan rembuk di bulan April. Rekomendasinya apa? Nanti akan dibacakan oleh Ketua TPPS. Itu pun sifatnya dari hasil rembuk dibacakan oleh Ketua TPPS, kemudian diserahkan ke BPD sebagai bahan rencana kerja di tahun 2020. Itu. Dan yang berikutnya adalah pokir. Nanti akan pokok-pokok pikiran BPD. Ya, nanti akan dibacakan. Karena BPD itu dari bulan Juli 2023 sampai bulan Juni 2024 kan sudah pada melaksanakan reses BPD ya. Kalau Dewan kan ada reses, BPD pun ada reses. Cuman resesnya itu mengumpulkan masyarakat, kemudian bagi apa penyampaian program tidak. Kalau BPD kan ngobrol-ngobrol gitunya. Soalnya direkam jadi rada hati-hati ngobrol. Gitu. Jadi BPD selama setahun itu sebagai wakil masyarakat berkomunikasi dengan masyarakat, itu melihat kebutuhan masyarakat itu apa saja. Kemudian menilai kinerja kepala desa seperti apa. Nanti akan dibacakan hasil keputusan pokok-pokok pikiran BPD akan disampaikan. Kesimpulan dari BPD seperti apa, kerja kepala desa 2023 2024 gitu. Dan yang terakhir Pak, yang terakhir nih, yang selalu salah persepsi, aspirasi dan prakarsa masyarakat desa. Yang ada di benak masyarakat ketika musyawarah itu adalah mengusulkan jalan, adalah mengusulkan irigasi. Padahal urusan hal seperti itu sebenarnya sudah ada dalam pokirnya BPD, sudah ada dalam rencana kerjanya kepala desa. Pada intinya hari ini adalah masyarakat dikumpulkan di sini untuk menyampaikan keluh kesah yang ada di wilayahnya masing-masing. Diterima oleh BPD, dicatat oleh BPD, kemudian disampaikan nanti ke pemerintah desa. Keluh kesah Pak. Cek paribasana mambil ayat duda anu teu menang wae pasangan bisa dilaporkan di sini. Karena ini penyampaian keluh kesah gitu ya. Kenapa keluh kesah Pak? Karena kita itu sedang membuat apa? Rencana kerja, bukan rencana anggaran. Yang namanya rencana kerja itu bisa saja menggunakan anggaran, bisa saja tidak menggunakan anggaran. Sebagai apa? Sebagai bahan pemerintah desa di dalam pelaksanaan pemerintahan desa di tahun 2025. Contoh, kieu Pak. Contoh, pasti masih bingung. Ketika ada jalan kotor, jalan berlubang, keluh kesahna jalan berlubang. Penyelesaian non Pak, pembuatan jalan itu pasti menggunakan anggaran.
Tetapi kalau di sini ada yang keluh kesahnya, misal ada dua pengusaha traktor, pasya wae, membuat masyarakat menjadi risih. Dicatat ke BPD, kemudian disampaikan ke pemerintah desa. Penyelesaian masalahnya harus pakai anggaran tidak? Itu mediasi, gitu ya. Jadi ada gambaran, oh ini ternyata di kita ada masalah traktor. Karena nanti pada akhirnya pada di BPD itu diserahkan ke tim penyusun RKP. Dari tim penyusun RKP itu kegiatan itu Pak bakal dipilah-pilah. Ada yang bakal menjadi bahan RKP, ada yang menjadi bahan DURKP, ada yang dieksekusi langsung ke dinas, ada yang ditolak, ada yang diabaikan. Ada yang dieksekusi langsung oleh pemerintah desa dengan masyarakat. Ketika urusannya ada permasalahan di masyarakat kedua pengusaha traktor, otomatis itu urusannya eksekusi langsung oleh pemerintah desa. Tapi paling tidak masalah itu menjadi rencana kerja pemerintah desa. Kemudian contoh yang diajukan langsung ke dinas-dinas, misal di sini ada masyarakat yang terganggu dengan adanya tiang listrik. Biasanya karena itu diajukan, itu dikeluhkan ke BPD. Kemarin di Pama Kerja ada, Pak, tiang listrik 2 nggak ganggu rumah, disampaikan ke BPD. Itu eksekusinya apa? Eksekusinya adalah nanti sebagai bahan kepala desa jalan-jalan ke Ciamis, mampir ke PLN, menyampaikan keluh kesah masyarakat. Itu tidak perlu menggunakan anggaran. Tetapi ketika kepala desa datang ke Ciamis, datang ke PLN. Kemudian di sini ada SD, ada SMP, butuh ruang kelas baru, butuh komputer. Makanya kemarin itu yang dari instansi-instansi itu diminta dihadirkan supaya apa? Supaya nanti mengusulkan kebutuhan di instansinya. Hal-hal yang di luar kewenangan desa itu tidak akan masuk RKP. Tapi itu sebagai apa? Sebagai bahan kepala desa jalan-jalan ke Ciamis, mampir ke dinas pendidikan, menyampaikan bahwa SD ini butuh apa, SD 2 butuh apa, SMP butuh apa. Kepala desa datang ke dinas terkait. Begitupun dengan dinas pertanian, dinas apa. Jadi semuanya bapak-bapak, kalau yang sempat bicara, karena waktunya terbatas nih, silahkan bicara. Tapi yang tidak sempat bicara, tulis keluhan bapak dalam kertas, sampaikan ke BPD. Supaya apa Pak? Nanti masuk catatan BPD, diserahkan ke tim penyusun RKP, kemudian nanti akan dipilah-pilah. Ini bagian kemana, bagian kemana, bagian kemana. Jadi untuk wae ngusahakeun urusan masalah naon? Masalah jalan, tapi keluhan masyarakat. Jelas Pak? Siap? Ada keluhan? Ada. Ada banyak. Jadi kata ke Pak Maman sebagai ketua tim RKP, wah, iya Pak Ku banyak PR ya. Jadi Pak Ku kaca amin kan datang kaca amin kan tekan DPMD unggul. Misal Kadishu butuh naon, butuh PJU naon. Beta ini hasil keluhan masyarakat, butuh ini Kadishu gitunya. Kapertanian butuh naon, berebet. Ini Pak, gitu. Jadi sebagai bahan apa? Bahan dasar kepala desa jalan-jalan ke instansi. Boleh tingkat kabupaten, boleh tingkat provinsi. Begitu. Siapnya? Jadi untuk kudu memperjuangkan jalan. Karena data jalan tos aya di BPD. Data jalan aya di kepala desa. Tapi data anu karugian gara-gara pinjol Pak can apa? Gitu. Tapi data anu misal gini aya
pabrik. Di sini misalnya ada pabrik. Kemudian ada limbah. Limbah itu mengotori masyarakat. Perlu tidak Pak disampaikan di sini? Sampaikan di sini. Tulis, ada pencemaran limbah dari pabrik anu. Penyelesaian masalahnya pakai anggaran tidak Pak? Bisa pakai, bisa tidak. Nanti tergantung tim penyusun RKP. Paling tidak limbah itu, permasalahan limbah itu pemerintah desa tahu, masuk rencana kerja pemerintah desa. Salah satu rencana kerjanya adalah misal kasih pemerintahan mendatangi ke pabrik tersebut untuk menyelesaikan masalah limbah. Ditata Pak, jadi nanti keluhan ini berebet keluhan dibagi-bagi kita ikutin RKP. Bagian kasper, bagian kasipel, bagian kaur umum, bagian kasih kesejahteraan, bagi-bagi. Itu. Oke, itu bagian Jawi. Nanti Pak, terakhir nanti ditunjuk oleh kepala desa siapa yang akan menjadi ketua tim, kemudian ditetapkan oleh forum. Nanti untuk di SKK, dan tim penyusun itu harus sudah terbentuk maksimal 7 hari setelah musyawarah ini untuk segera bekerja. Karena apa? Mengurai, menerjemahkan dari segala sesuatu permasalahan keluhan masyarakat. Gitu. Nanti di bulan September Pak, di bulan September ada yang namanya Musrenbangdes. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Isinya apa? Yang duduk di sini bukan lagi BPD. BPD di pinggir. Yang di sini adalah tim penyusun RKP bersama kepala desa. Melaporkan. Hari ini Bapak menyampaikan keluhan. Di bulan September tim RKP akan melaporkan. Keluhan Bapak Ibu itu nanti dicatat, akan dieksekusi seperti apa? Apakah akan masuk ke rencana kerja atau akan masuk ke daftar usulan DURKP atau akan yang termasuk yang akan dieksekusi langsung oleh kepala desa dengan instansi-instansi yang di atasnya, atau akan termasuk yang akan dieksekusi langsung oleh kepala desa dengan perangkatnya langsung ke lapangan, atau yang masuk ditolak atau yang diabaikan. Nanti dilaporkan di bulan apa Pak? Di bulan September. Itu jadi planning di 2025 itu bukan hanya anggaran, tapi karena kita sedang merencanakan rencana kerja. Kalau anggaran nanti di bulan November dan di bulan Desember. Kalau di bulan November Desember baru nanti akan ada Musdes penetapan APBDes, ya, rancangan APBDes. Musdes penetapan anggaran pendapatan belanja desa. Nah, di bulan itu mah lebih fokus ke kegiatan yang akan dieksekusi menggunakan anggaran yang masuk ke pemerintah desa. Nanti itu pada akhir nama masih kena kegiatan-kegiatan. Quotes-nya, tidak semua kegiatan memerlukan anggaran. Gitu. Siapa? Keluarnya terus ayah? Ayah. Usulan jalan terus ayah BPD. Dan jalan ayah, gitunya. Terus kalewati, gitu, terus hafal. Gitu. Cuma keluhan-keluhan masyarakat yang perlu dieksekusi ini. Sehingga apa Pak? Ketika masyarakat berkeluh kesah ke BPD, keluhannya diselesaikan oleh BPD dan pemerintah desa, masyarakat akan merasa hadirnya pemerintah desa di masyarakat. Hadirnya pemerintah desa dalam masalah masyarakat. Begitu. Itu ya, jadi dari itu makanya tim penyusun RKP itu waktunya itu bulan Juli, bulan Agustus sampai pertengahan September. Sangat lama Pak, sekitar 2 bulan lebih untuk mengurai keluhan tersebut. Kenapa? Mengurai keluhan-keluhan masyarakat. Bagaimana solusinya? Siapa yang akan mengeksekusi? Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kebiasaan ini, musyawarah desa tahunan ini bisa terlaksana setiap tahun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Oh, yang terakhir Pak, yang terakhir. Ada yang lupa. Untuk RPJMdes juga sama Pak. RPJMdes juga
nanti ketua timnya siapa, tapi yang sudah-sudah mah ketua tim RKP sekaligus menjadi ketua tim RPJMDes. Jadi 2 SK itunya. Tapi catatan SK itu bisa digadekan KBJP. Nanti di bulan September RKPDes-nya selesai, RPJMDes-nya selesai. Gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.